sudah sampai di keajaiban kita sudah bahas sedikit. Lalu ini berkaitan dengan tadi soal makna Natal itu adalah pengharapan bagi kita. Ya pengharapan dari apa? Apakah kita se-hopeless itu, Bro? Ya. Manusia ini apakah dengan kata lain ya cuman orang Kristen yang butuh yang namanya Yesus. Kami yang bukan orang Kristen ya pengharapan kami bukan Yesus. Nah, apakah pengharapan di sini itu sifatnya universal kah? Atau hanya parsial aja ke kita orang Kristen gitu? Ya. Sebenarnya begini ya, pertama-tama ini dulu, brother. Jadi kita nggak benar-benar menghayati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu sampai kita menyadari betapa rapuhnya kita, betapa hancurnya kita, betapa kacaunya kehidupan kita. Kita nggak akan benar-benar menghayati betapa kita membutuhkan yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Ya. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah hilang. Kita benar-benar sudah hancur. Udah hilang harapan. Nah, dengan kita memiliki pola pikir seperti itu, baru kita tahu Natal itu bicara tentang pengharapan. Karena apa? Karena pada akhirnya dia datang untuk memberikan satu solusi. Dia datang untuk memberikan pertolongan. Dia datang untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Dia datang untuk merangkul setiap kita yang harusnya terbuang, yang harusnya binasa. Itulah alasan mengapa kita menyebut Natal adalah pengharapan. Nah, mungkin saya singgung lagi terkait dengan pernyataan brother tadi. Tuduhan-tuduhan tadi ya. Ya. Sebenarnya ya, tidak ada hal yang sukar kita tangkap. Tidak ada hal yang sukar kita tangkap kalau kita memang membuka hati dan pikiran kita terhadap kebenaran Injil. Karena semuanya dapat terjawab dengan kita melihat kebenaran Injil, mengapa Yesus pada akhirnya datang, mengapa dia kita sebut sebagai satu pribadi dengan dua natur, yang insani dan yang ilahi. Kenapa dia harus jadi manusia? Semuanya itu terjawab dengan kita melihat Alkitab. Misalnya manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa selamat dengan usahanya. Kita hanya selamat dengan apa? Dengan pertolongan Allah. Ketika Allah menyatakan kasihnya, pengorbanannya bagi setiap kita. Nah, semuanya itu pada akhirnya bisa kita jawab, kita pahami kalau kita membuka hati dan pikiran kita terhadap kebenaran Injil. Misalnya, apakah ada di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir di Bethlehem? Misalnya Mika 5. Mika 5 ayat 2 berkata demikian. Tetapi engkau hai Bethlehem, Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sebelum Yesus lahir di Bethlehem, dia sudah ada, Bang Aman. Yes. Amin. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu tidak kekal atau menolak praeksistensinya, ya dengan melihat ayat ini ya guburlah. Ya. Pola pikir itu, pemikiran itu, ide itu. Karena apa? Ternyata sebelum dia hadir dia sudah ada. Yang keberadaannya, permulaannya sejak dulu kala, sejak purbakala. Artinya tidak pernah Yesus tidak ada, dia selalu ada. Pada akhirnya dia datang ke dunia, lahir di Bethlehem. Itu pertama dalam konteks kemanusiaannya, yang kedua dalam konteks untuk menyelamatkan umat manusia. Gitu, brother. Oke. Cukup yang pengharapan? Ya, Natal adalah pengharapan dalam pengertian itu. Itu Jadi, tidak ada pengharapan yang lebih besar selain pengharapan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pengharapan yang mengubahkan kehidupan kita, bukan mengubah yang buruk atau yang jahat jadi baik, tapi yang mati menjadi hidup. Wow, itu manis sekali. Iya. Itu manis sekali, Bang. Dan itu super sekali, Bang. Iya. Pak Aman, soal pengharapan, Natal adalah pengharapan. Jadi pertanyaan saya, yang sebenarnya itu bulan apa Yesus lahir? Oh iya, oke. Apakah Desember? Apakah Desember? Atau Apakah jangan- bulan Januari, Februari? atau Juni atau apa? Saya nggak tahu. Silakan Pak Suroso dong dijelaskan. Kalau kita lihat Alkitab secara khusus keempat Injil, kita nggak mendapatkan spesifik ya mengenai keterangan waktunya. Ya. Tetapi meskipun demikian, kita dapat bisa membuktikan dengan banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar ada 2000 tahun yang lalu. Yes. Ya. Misalnya ya dia hadir pada masa pemerintahan Herodes.
Jadi kurang lebih abad 4 atau abad 6 sebelum Masehi. Masa kelahiran Tuhan Yesus. Jadi sebelum Herodes mati. Kita tahu bahwa Herodes itu menaruh rasa benci yang begitu luar biasa. Dia ingin menjadi penguasa. Dia tidak ingin ada yang menggantikan dia. Ya. Jadi tiba-tiba dikasih tahu, Telah lahir raja. iya, bahwa akan lahir seorang raja. Wow, apa yang dilakukan oleh Herodes? Bantaian. Dia kerahkan ya prajuritnya untuk membantai anak-anak di bawah umur 2 tahun. Jadi kalau dihitung, jadi memang kemungkinan Yesus itu lahir pada masa itu. Tapi kalau bicara tentang kepastian tanggalnya kita nggak tahu. Ya. Dan itu bukan poin utama Tidak esensi ketika lah kita ya. berbicara tentang Natal. Ya. Meskipun ada berbagai macam argumentasi atau pandangan. Ada yang mengatakan bulan 12, ada yang tidak setuju bulan 12. Karena pada waktu bulan 12 itu sangat dingin, jadi nggak memungkinkan Yesus lahir di bulan 12. Apalagi dia lahir bukan di rumah atau di hotel, tapi di kandang domba dan lain sebagainya macamnya. Ya it's okay lah. Biarlah masing-masing ya kelompok-kelompok ini dengan ide atau pemikirannya. Tapi kita semua itu harus berjumpa di titik temu yang sama. Bahwa Yesus pernah hadir di dunia dan tujuan utama dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan kita. Nah, marilah kita menekankan sesuatu yang paling esensial, lebih esensial daripada kita berdebat gitu loh. Ya, berkutat hanya di situ-situ saja. 25 Desember itu kelahiran Dewa Matahari dan sebagainya macamnya. Jadi kalaupun sampai pada akhirnya benar, tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Ya, kan begini, kita kan ketika merayakan tanggal 25 Desember Natal itu bukan untuk memaknai kelahiran Dewa Matahari, memaknai ya hadirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Juru selamat. Ya seorang pribadi memberikan pengharapan bagi setiap kita. Yes. Gitu, Bang. Puas ya Pak Aman ya? Puas, Pak. Kalau nggak puas, aku Juga. kasih ini nih, hadiah nih. Aku kasih kado. Terima kasih. Thank you Pak Aman. Nah, tadi keajaiban sudah, Ya. pengharapan sudah. Tentu untuk saudara-saudara yang sekarang lagi hilang pengharapan, putus asa, merasa hidup ini nggak ada makna lagi. Ya hari ini Tuhan sedang memanggil engkau dengan keajaibannya, dengan Amin. pengharapannya. Ya. Dan tadi brother, sebelum nanti kita ke pemulihan relasi, langsung aja ke soal peperangan brother. Ini menarik sih. Ya. Ini kalau kata Andi Noya, interesting ini brother. Ah, Ini sangat menarik. Natal kenapa bisa berbicara tentang peperangan ya brother? Ya. Apa yang terjadi soal peperangan? Kenapa Natal kok jadi peperangan? ya. Jadi nggak bisa dipungkiri yang mengacaukan alam ciptaan yang Tuhan buat itu adalah setan, kuasa kegelapan. Padahal alam ciptaan itu kan sungguh amat baik ya. Iya, Kejadian 1 ayat 31. Jadi manusia digoda oleh setan, Kejadian pasal yang ketiga, sekali-kali kamu tidak mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Manusia tergoda ya oleh rayuan ya atau buayan dari ular itu. Nah, kalau kita bicara tentang Natal sebagai peperangan, ya ini gitu loh. Jadi Oh. Allah menyatakan peperangan terhadap kuasa kegelapan dengan menjanjikan hadirnya seorang penyelamat. Kejadian 3 ayat 15 itu, brother. Oh. Dan kita bisa melihat peperangan itu begitu nyata. Yang memuncak nanti dengan hadirnya seorang juru selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Misalnya peperangan ya, meskipun ini dengan banyak makna ya. Abraham berperang, Kejadian pasal ke-14. Terus Daud berperang, terus Musa ya dan lain sebagainya macamnya. Puncaknya hadirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi semacam ini tipologi lah ya. Ya, puncaknya datangnya seorang juru selamat. Tapi peperangan ini peperangan tadi supranatural, peperangan spiritual. Ya. Karena apa? Karena Yesus memenangkan peperangan itu dengan cara bagaimana? Mengorbankan dirinya. Tetapi ada berbagai macam upaya yang dilakukan oleh setan untuk menghentikan karya Tuhan ini. Misalnya
Kalau kita lihat ya dari perjanjian lama, kita tahu ya bahwa benih juru selamat itu, benih Mesias itu dari Abraham, ya kan? Juga dari Daud. Yesus disebut sebagai anak Daud, ya, atau keturunan dari bangsa Israel. Kan kita lihat bagaimana setan berupaya untuk menjegal hadirnya benih Mesias ini, mengacau balaukan gitu loh. Misalnya Abraham, kan janji Tuhan bahwa dia akan punya keturunan dari siapa? Dari Ishak. Dari Ishak Ya ya. kan? Yesus ini kan lahir dari keturunan Ishak, dari Abraham. Nah, sempat kan mencoba untuk dihentikan oleh setan. Dengan cara bagaimana? Abraham mau punya anak dari siapa? Dari menantu, pembantunya Sarah, yaitu Hagar. Akhirnya punya anak. Nah, Abraham sempat bimbang, ragu. Aduh Tuhan, karena ya wajar lah. Dari sisi manusiawi, Sarah udah tua. Pada akhirnya punya anak umur 90 tahun. Sempat dia goyang, aduh Tuhan, sekiranya lah ya, panjang umur lah si Ismail ini. Enggak loh, dari Sarah loh anakmu. Nah ini kan merupakan cara setan untuk menghancurkan benih keselamatan itu. Mesias hadir. Lalu bagaimana selanjutnya? Melalui pemberontakan demi pemberontakan bangsa Israel, dan puncaknya ketika dia hadir di dunia, setan tetap berupaya untuk menjegal. Dengan cara memakai siapa? Tadi Raja Herodes membantai semua anak-anak di bawah umur 2 tahun, sama seperti waktu Fir'aun membantai bayi-bayi Yahudi pada waktu itu. Lalu bahkan ketika di kayu salib, dia pakai imam untuk menghentikan karya salib itu. Allah, orang lain kau selamatkan, dirimu sendiri tidak. Coba kamu turun di salib, baru kami percaya. Jadi ini peperangan. Jadi kita bisa melihat, ya. Termasuk waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun itu. Ya, itu Matius pasal yang keempat. Lukas Ya kan? 4, ya. Ya. Jadi kita bisa melihat ini adalah peperangan antara kuasa si jahat dan terang. Ini adalah peperangan antara Allah dan kuasa kegelapan, si naga tua, si ular tua. Wahyu pasal 12 misalnya. Ya kan, Mikael sama ular tua. Itu kan peperangan di sorga, lalu dibuang ke bumi ini. Lalu dia mencoba untuk menjegal kehadiran atau karya keselamatan yang mau dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Begitu, brother. Beberapa kali juga kita baca di kitab Wahyu ya, barang siapa menang. Itu kan dari proses peperangan tadi. Iya, peperangan, iya. Gini, kita buat secara applicable. Tuhan Yesus kan sudah menang dalam peperangan. Ya. Sekarang kita nih, brother. Ya. Adakah nasihat dari brother untuk bisa di-share ke kita? Untuk kita bisa berperang melawan keinginan daging kita, keinginan dunia, dan godaan dari iblis. Ya. Apa kira-kira senjata kita? Nggak ada sih kekuatan yang lebih besar ya, selain memiliki iman dalam Kristus. Oke. Nggak ada kekuatan lebih besar selain kita memiliki iman di dalam Kristus. Menarik ya, peperangan itu tidak dimenangkan dengan cara fisik, dalam tanda petik nih ya, menggunakan pedang. Ya. Jadi peperangan yang dilakukan oleh Yesus itu bukan secara fisik, ya, melawan musuh-musuhnya dengan menggunakan pedang atau senjata dan sebagainya macamnya. Bahkan waktu di taman Getsemani sempat dia bilang, kau pikir aku nggak bisa Memanggil malaikat. manggil malaikat Oke. untuk menghantammu ya kan? Ya, bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi tidak dengan cara itu. Kemenangan itu didapat oleh Tuhan. Tetapi dengan cara bagaimana? Unik sekali sifat perjuangan Tuhan kita Yesus Kristus untuk meraih kemenangan Logika dari terbalik. peperangan itu. Dan pada akhirnya kita bisa yakin bahwa kita bisa menang bersama dengan Yesus. Jadi persoalannya bukan pada masalah apa yang akan kita hadapi, tapi bersama dengan siapa kita. Wow. Nah inilah senjata kita. Senjata kita siapa? Yesus Kristus. Itulah kenapa kita harus memaknai Natal itu mendalam ya, brother. Ya. Tidak hanya sekedar ya tukar-tukar kado, liburan dan acara keluarga. Oke, mungkin sampai di sini dulu kali, brother. Yes. Kita bahas tentang Natal ini. Thank you untuk kebersamaan kita bersama. Ya. Selamat Natal, Merry Christmas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.